Seperti yang sudah kami umumkan, Komodo memenuhi Istora Senayan Jakarta tanggal 4 Desember 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat akan hadir dalam tayangan live streaming. Video ini akan menjelaskan kenapa pada akhirnya kami bikin tayangan live streaming untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang muncul, termasuk untuk menjawab beberapa kekecewaan yang ada atas keputusan ini. Tapi pertama-tama, kenapa kami bikin live streaming? Jawabannya adalah kami ingin mengamini bahwa live streaming adalah masa depan. Kalau diperhatiin ada beberapa promotor I.O, bukan cuma yang stand up comedy ya, tapi juga yang musik dan yang lain sekarang udah nggak punya tayangan live streaming. Karena untuk sejumlah pihak, live streaming itu kayak kotak P3K, solusi sementara waktu karena nggak bisa bikin live event. Kami di Comika percaya, live streaming itu ada terus dan bahkan untuk selamanya dan akan jadi produk yang sangat basic. Jadi kami menyiapkan infrastrukturnya, bikin acaranya berkali-kali karena mengamini itu. Sebenarnya ini sesuatu yang udah dirasain sama banyak orang. Kayak nonton. Kalau cuman pingin nonton film, bisa di Netflix atau Disney Plus atau yang lain. Tapi kalau pengen experience sinema, mereka rela antri berbondong-bondong ke bioskop untuk ketawa bareng, nangis bareng, kaget bareng ketika ada karakter yang tidak diumumkan sebelumnya akan muncul, tiba-tiba muncul. Itu namanya experience sinema. Nah, ini juga terjadi di pertunjukan stand up comedy. Kelak akan ada yang ingin nonton stand up comedy kapanpun, dimanapun, gak harus standby dan nunggu spesifik di jam tertentu. Mereka bisa nonton di comika.id. Tapi akan ada yang ingin nonton live, tapi nggak pengen datang ke sana, atau mungkin nggak bisa ke sana. Akan ada pilihan live streaming. Ada juga yang pengen experience stand up comedy, ketawa barengan dengan semua orang yang ada di situ. Kaget barengan dengan orang yang di situ. Ngelihat persis siapa yang lagi di crowd work sama komika di atas panggung. Dan untuk itu mereka akan datang ke off-air eventnya Comika Event. Nah jadi yang pertama adalah karena kami ingin memastikan bahwa Comika Event mengamini live streaming adalah produk basic yang akan ada dari sekarang untuk selamanya. Yang kedua, salah satu alasan terkuat sebenarnya adalah karena ada sejumlah kota komodo yang batal. Dan gue ngerasa gak enak banget. Karena mereka udah nahan tiketnya 2 tahun untuk dapat kabar bahwa kotanya dibatalin. Nahan uang lu 2 tahun, itu tuh gue anggap sebagai sebuah kepercayaan. Jadi gue juga gak enak. Makanya, gara-gara itu semakin kuat alasan untuk yaudah deh kita bikin aja live streamingnya. Selain bahwa gue pernah bilang sama tim di internal bahwa ini it's now or never, harus 2022 karena 2023 gue mau lebih serius lagi di New York. Jadi waktu itu sempat mikir, kalau pada akhirnya misalnya pandeminya memburuk dan jadi susah untuk bikin acara dengan 7.500 penonton, ya udah kalau gitu kita bikin kayak keadaan kahar dan ternyata ini sebabnya aja. Akhirnya kami mulai bersiap, tapi dengan fakta bahwa ada kota yang kemudian batal, lalu ada sejumlah kota yang nggak bisa kami datengin. Akhirnya kami putuskan, ya udah kalau gitu ayo kita bikin live streaming. Toh kita emang sepakat kan bahwa live streaming akan jadi masa depan dan jadi produk basicnya Comika Event. Gue tuh sadar bahwa ada banyak orang yang pengen nonton langsung pada saat itu. Karena bisa jadi ini akan jadi spesial terakhir gue untuk entah berapa lama. Dan sependek-pendeknya gue rehat, itu tetap lama. Karena kalau lu pikir-pikir lagi, gue bikin stand up comedy special kan 2011. Sekarang 2022. Dalam 11 tahun, gue udah bikin 9 stand up comedy special. Dalam 11 tahun. Bahkan kalau kita masukin crowdwork special gue, yang akan rilis Desember eksklusif untuk member, itu hitungannya 10 stand up comedy special dalam 11 tahun. Jadi ketika gue rehat, sependek-pendeknya itu akan lama terasanya. Nah terus kan ada banyak orang yang nggak mau ketinggalan kesempatan ini. Sementara kotanya nggak didatengin. Untuk mereka berat untuk datang ke Jakarta misalnya. Atau mungkin mereka ada di Jakarta, tapi misalnya mereka harus dinas, nggak bisa pergi, ada di tempat, atau mesti ngerawat orang sakit, atau dirinya sendiri sakit, atau punya kondisi disabilitas yang nggak memungkinkan. Orang-orang ini juga berhak untuk bisa nonton. Jadi, kombinasi dari semua itu, kami memastikan bahwa live streaming adalah masa depan. Ada beberapa kota yang dibatalin dan gue gak enak hati. Apapun yang terjadi, komodo harus terjadi tahun ini.
ada banyak orang yang nggak bisa ngakses Istora Senayan Jakarta. Akhirnya kami putuskan untuk bikin live streaming. Tiketnya akan mulai tersedia besok, 24 Oktober di loket.com. Nah, itu menjelaskan kenapa akhirnya ada live streaming. Nah, sekarang gue mau coba untuk jawab beberapa kekecewaan yang muncul. Ada 3 kurang lebihnya. Kalau gue perhatiin, sebenarnya dari yang protes itu, kurang lebihnya ada 3 kekecewaan utama. Yang pertama adalah karena mereka kaget, ternyata ada opsi lebih murah. Sebenarnya, kalau belinya periode awal, periode Wongso Yudan, sebenarnya lu bisa nonton langsung dengan harga tiket lebih murah. Tapi kan itu kan apresiasi untuk yang niat bener-bener pas buka pertama langsung beli tiket. Sebenarnya kalau lu cermat bisa nonton lebih murah. Tapi memang harga tiket live streamingnya jatuhnya lebih murah daripada tiket off-air yang tersedia. Betul. Tapi lu sebenarnya nggak perlu kecewa. Kalaupun ada tiket yang lebih murah. Karena rasanya beda pasti. Beda. Karena kalau lu datang ke situ, lu ketawa bareng sama 7.500 orang. Lu ngeliat tuh muka orangnya yang gua crowdwork seperti apa. Mungkin lu yang gua crowdwork. Mau lu duduk di depan atau duduk di silver, lu bisa kena crowdwork gua. Yang nonton selama tour kemarin juga tahu itu. Yang di belakang juga bisa kena. Ini sesuatu yang berbeda. Tentu ada nggak enaknya. Lu mesti datang ke sana, mesti ngantri, mungkin kanan kiri lu badannya bau. Itu adalah bagian dari paket nonton live gitu. Mau itu nonton live bola, mau itu nonton live konser musik, itu adalah bagian dari experience-nya. Betul. Tapi experience-nya nggak tergantikan. Beda pasti. Di sisi lain, nonton live streaming juga ada enaknya. Lu nggak mesti keluar rumah, nggak mesti mandi, nggak mesti pakai baju bahkan. Bisa lebih fleksibel dari sisi lokasi. Kalau misalnya lu mesti dinas dan nggak bisa kemana-mana, lu bisa nonton dari situ sambil kerja. Atau mungkin lu punya kondisi yang nggak memungkinkan untuk ada di sana. Ada banyak keunggulan. Atau mungkin lu vaksinnya nggak lengkap. Antara lu emang ada kondisi fisik, atau emang lu nggak percaya COVID. Tapi yang manapun itu, jadi keunggulan. Memang ada nggak enaknya. Karena lu ketawa sendirian. Beda. Lu tahu ini, beda pasti. Lu ngelihat joke yang sama, tapi lu nonton sendirian. Dan ngelihat joke yang sama, tapi lu bersama dengan 7.500 orang. Beda pasti. Beda. Dan mungkin kadang-kadang ada tukang tahu bulat lewat. Ada yang ngebel ternyata paket. Ya, ada keuntungan dan kerugiannya. Yang mana yang jadi pilihan lu, tergantung situasi dan kondisinya lu sendiri. Nah, jadi sebenarnya lu nggak usah khawatir. Kalau misalnya ada, ya rugi dong gua. Nggak rugi. Banyak yang mau tiket lu. Banyak yang mau. Dan lu udah berjuang untuk dapetin itu, menurut gua ya, itu nggak rugi. Yang kedua, ada yang kecewa karena nggak ngerasa eksklusif. Karena dia udah berjuang, dia udah berhasil punya tiketnya. Ternyata orang lain masih bisa beli tiket juga. Ternyata orang lain bisa nonton. Gue pikir nih cuma eksklusif untuk segelintir orang yang bisa nonton di situ. Nah, kalau emang itu ada di benak lu, gue pengen bilang bahwa sebenarnya dari gue tidak pernah ada niat untuk membuat pertunjukan ini eksklusif. Kalau itu yang muncul di benak lu, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Emang itu yang lu rasakan. Tapi dari gue tuh nggak pernah pengen. Pengennya tuh justru inklusif. Dari 2018 gue bikin pertunjukan di JCC. Semangat inklusivitasnya itu selalu ada. Karena waktu itu dan sekarang nanti di Istora, lo akan lihat bahwa Istora Senayan itu nanti didesain inklusif untuk teman-teman dengan disabilitas. Yang pakai kursi roda bisa ngakses. Bahkan nanti lo akan lihat ada section khusus untuk teman-teman tuli. Betul. Teman-teman tuli ada seksi khususnya lengkap dengan juru bahasa isyarat, JBI. Yang berdiri di antara mereka dengan gue di panggung. Kelihatan nanti. Karena gue pengennya inklusif gitu. Dan bukan cuma inklusif dari sisi itu. Inklusif untuk semua orang. Termasuk yang kotanya nggak didatengin tapi pengen nonton. Yang nggak bisa hadir di sana tapi pengen nonton. Yang kotanya dibatalkan. Gue pengen sebanyak-banyaknya orang nonton. Jadi gue maaf sekali kalau jadi nggak kerasa eksklusif. Tapi emang kalau lu kenal gue, emang nggak pernah diniatkan untuk jadi eksklusif. Nah yang ketiga, ada kekecewaan yang kurang lebih bunyinya adalah kalau gue tahu ada opsi lain, gue nggak akan beli yang mahal.
Mending uangnya gue pakai untuk yang lain. Tapi gue nggak tahu ada opsi itu. Jadi gue terpaksa. Sekarang kecewa deh gue pas tahu ada opsi lain yang lebih murah. Untuk itu gue minta maaf. Gue tahu betapa berharganya uang lo. Tapi seperti yang tadi gue udah jelasin, memang sejak awal tuh nggak pernah ada dalam rencana kami. Tapi karena ada kuota dibatalkan, ada semangat it's now or never, ada keinginan untuk ngasih kesempatan kepada mereka, walaupun mereka nggak bisa datang ke Istora, dibungkus dengan niat kami untuk memastikan bahwa live streaming adalah masa depan, akhirnya jadi ada. Jadi gue minta maaf, tapi ada solusi juga untuk lo. Kalau misalnya lo kecewa dan lo bilang, mendingan duitnya gue pakai untuk yang lain, ada pilihan untuk balik nama tiket. Karena mungkin di kolom komentar ini juga muncul, ada banyak yang pengen tiket lo. Ada banyak banget. Karena memang yang tersedia tiket off-air-nya, sisa yang silver. Ada banyak yang akan minta untuk beli dari lo. Dan memang bisa, tapi harus balik nama. Jadi lo setelah dia bayar, kalau lo minta datanya dia, lalu lo ke loket.com untuk balik nama. Cuman itu caranya. Lo nggak bisa sekedar titip KTP, apalagi fotokopi KTP nggak bisa masuk. Data yang ada di tiketnya harus sama dengan data orang yang masuk. Jadi lo harus balik nama. Dengan ini, lo yang kecewa karena lo pengennya duitnya dialokasikan kepada yang lain, bisa mengamankan uang lo untuk kepentingan-kepentingan yang gue juga percaya masih lebih layak untuk dapat alokasi uang lo daripada pertunjukan gue. Ini cuma pertunjukan lawak, nggak serius-serius banget kok. Jadi silakan. Bahkan dalam semangat itu, kalau lo ingat, gue itu selalu buka kesempatan untuk refund berkali-kali. Nggak sekali loh. Nggak 2 kali. Nggak 3 kali. Berkali-kali kesempatan gue buka refund. Yang nonton video ini tahu persis ada banyak promotor lain yang nggak ngasih kesempatan refund, bahkan nggak ngomong apa-apa sama lo. Di saat acaranya nggak jelas. Ada banyak. Lo tahu ini. Tapi karena gue tahu uang lo berharga, kami di Comika ngasih kesempatan untuk refund berkali-kali. Kenapa? Kalau memang uang yang paling penting untuk gue tahan duit lu, gue diemin lu minta refund. Kalau emang itu sangat penting untuk gue, kalau itu yang terpenting. Tapi gue juga pernah susah. Gue tahu sedikit rupiah pun ada maknanya. Dan bahkan ya kalau lu pikir-pikir, kalau misalkan terpikir, ini mah live streaming si Panji untuk nambah-nambah duit aja. Itu betul, saya butuh uang karena kan saya di New York tidak punya penghasilan tetap dan besar. Tapi sebenarnya alasannya lebih kepada alasan yang utama tadi gue bilang di depan. Karena kalau dipikir-pikir sebenarnya resikonya gede untuk gue. Yang nonton Komodo Monoe kemarin waktu tour tahu betapa bahayanya ini. Jadi sebenarnya rada gak masuk akal gue bikin live streaming. Karena gue naruh resiko di diri gue sendiri. Tapi gue percaya dengan penikmat karya gue. Gue percaya lo yang nonton live streaming gak akan menyebarluaskan. Kami punya keamanan sendiri untuk memastikan itu terjadi. Tapi gue percaya lo gak akan ngelakuin itu. Dan itu akan menentukan pada akhirnya akan rilis di comika.id atau enggak. Banyak yang nanya kan, ini bakal ada nggak tayangannya? Untuk yang ngikutin karya gue dari lama, sebenarnya tuh setiap pertunjukan tuh selalu gue rekam. Nanti lu di Istora lu ngeliat kamera di mana-mana, tapi belum tentu dirilis. Dalam konteks ini, kita tunggu hasilnya setelah live streaming. Kalau ternyata tayangan live streaming ada yang nyebar luasin, motong-motong, disebar di mana-mana, lalu muncul kasus dan ketersinggungan, gue agak susah untuk membiarkan filenya lu bisa download. Tapi moga-moga itu nggak terjadi karena gue juga percaya sama lo. Dan kalau itu aman, besar kemungkinan di comika.id akan rilis. Sehingga di Comika ada 3 pilihan untuk menikmati stand up. Kalau lo pengen nonton stand up kapanpun, dimanapun, gak harus saklek di satu titik 1 jam. Lo bisa nonton senikmatnya, diedit dengan bagus, ditambah dengan musik, ada added value di situ di comika.id. Tapi kalau lo pengen nonton live komedi, bisa nonton live streaming dari manapun. Tapi kalau pengen experience live stand-up comedy, datang langsung di event off-air-nya. Semoga ini cukup menjawab. Terima kasih banyak. Tiket untuk off-air bisa dibeli di loket.com, sisa dikit. Tiket untuk live streaming tersedia mulai besok di loket.com juga. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di Istora Senayan Jakarta.